Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. KPU masih membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah hingga pukul 12 malam hari ini. Proses verifikasi berkas pun dilakukan, baik di tingkat daerah penyelenggara hingga pusat. Rekan Marcelina Tumundo akan melaporkannya langsung dari kantor KPU Republik Indonesia Jakarta. Marcelina, hingga sore ini sudah ada berapa bakal calon kepala daerah yang mendaftar dan apa saja temuan yang menarik dari tahap pendaftaran ini? Memasuki hari ketiga masa pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 ini. Sampai dengan siang hari tadi pihak KPU mencatat sudah ada sebanyak 418 bakal calon kepala daerah yang mendaftar baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan sampai dengan sore ini pihak KPU masih terus melakukan pendataan dan juga proses verifikasi dari berkas pendaftaran yang dikirimkan pihak daerah provinsi kabupaten kota kepada pihak KPU RI. Adapun untuk Pilkada 2020 ini nantinya akan diikuti oleh sebanyak 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan juga 37 kota. Temuan yang menarik terkait dengan proses pendaftaran yang berlangsung sejak tanggal 4 September ini, pihak KPU menyatakan masih adanya beberapa daerah dengan calon tunggal atau baru satu bakal pasangan calon saja yang mendaftar sampai dengan sore hari ini. Tadi dari pihak Komisioner KPU Hashim Asyari menyebutkan seperti di daerah Kabupaten Ngawi dan juga Kabupaten Kediri, Jawa Timur masih ditemukan satu bakal pasangan calon kepala daerah saja. Terkait dengan adanya potensi calon tunggal di Pilkada 2020 ini, berdasarkan Undang-Undang Pemilihan dan juga PKPU nantinya akan diberikan periode perpanjangan waktu pendaftaran yang terdiri dari 3 hari sosialisasi dan 3 hari masa pendaftaran, yang mana pada saat pendaftaran itu pihak partai politik ataupun perseorangan bisa mendaftarkan nama-nama baru ataupun juga melakukan perubahan terkait dengan nama yang telah didaftarkan. Setelah nantinya proses pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran ini dilakukan, juga sambil dijalankannya proses verifikasi atau melengkapi berkas seperti syarat calon, yang salah satu kelengkapannya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Barulah nanti pada tanggal 23 September atau sekitar 2,5 minggu ke depan akan diresmikan nama-nama calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020 dan dilanjutkan dengan pengambilan nomor urut calon kepala daerah tanggal 24 September. Zakia. Marcelina, apa evaluasi dari KPU maupun juga Bawaslu terkait penerapan protokol kesehatan selama 3 hari masa pendaftaran ini? Pelaksanaan pilkada di tengah adanya wabah pandemi ini memang mengharuskan baik calon atau bakal calon kepala daerah dan juga masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dan dari pihak Bawaslu, tadi kami sempat mewawancarai anggota Bawaslu RI, Firly Siregar, yang menyatakan bahwa telah menerima sebanyak 102 bakal pasangan calon kepala daerah dari total 212 yang mendaftar di hari pertama dan hari kedua. Di 102 Bapaslon ini dinyatakan membawa masa yang lebih dari yang ditentukan. Artinya mereka melanggar setidaknya PKPU nomor 10 tahun 2020 terkait dengan pembatasan tersebut. Kemudian juga ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bapaslon yang tidak membawa surat bebas COVID-19, padahal ia mendatangi langsung kantor KPU. Terkait dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan tersebut, pihak Bawaslu menjelaskan bahwa ranah mereka adalah sekedar memberikan teguran dan juga edukasi kepada Bapaslon yang melanggar aturan tersebut, dan nantinya untuk sanksi yang lebih tegas, misalnya sanksi pidana, akan diterapkan berdasarkan misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular ataupun Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Berikut ini kita saksikan pernyataan selengkapnya dari anggota Bawaslu RI, Firly Siregar. Untuk ranah daripada Bawaslu adalah memberikan terhadap protokol kesehatan
kan adalah ranah Bawaslu adalah memberikan saran dan perbaikan, dan itu sudah kami lakukan terhadap paslon yang membawa masa lebih daripada yang seharusnya. Tapi pada saat itu sudah tetap tidak dipatuhi, kan kemudian kita melihat apakah ada pelanggaran lain, dan itu kan dijadikan temuan atau laporan daripada Bawaslu untuk diserahkan kepada pihak berwenang. Kalau kita mengacu kepada pasal 28 dan juga pasal 33 dari Undang-Undang 10 tahun 2016, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota dapat meneruskan temuan dan laporan yang bukan merupakan kewenangannya kepada lembaga yang berwenang. Dan terkait dengan pelanggaran pidana yang diduga melakukan pelanggaran pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 1984 atau Undang-Undang 6 tahun 2018, maka dugaan tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Gitu. Yang dapat kami sampaikan kembali ke studio.